Ya, jadi presentasi saya tentang kemampuan presentasi dan penyampaian informasi. Penyampaian informasi teknis adalah keterampilan penting untuk mengkomunikasikan hasil analisis atau penentuan dalam cara yang mudah dipahami, informatif, dan menarik. Ini terutama relevan dalam bidang seperti data science, AI, dan teknologi, di mana ide-ide kompleks perlu disampaikan kepada audiens dari berbagai latar belakang. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam pengembangan kemampuan ini. Yang pertama ada presentasi data dan visualisasi. Pilih visualisasi yang tepat, seperti jenis data memiliki representasi visual yang paling tepat, misalnya grafis sebatang untuk perbandingan, grafis garis untuk tren waktu, dan diagram lingkaran untuk distribusi. Pilih visualisasi yang paling sesuai untuk pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua ada fokus pada keterbacaan. Kesederhanaan visualisasi agar tidak terlalu padat dengan informasi, menggunakan warna, ukuran, dan teks yang jelas sehingga audiens dapat memahami poin utama tanpa kesulitan. Yang ketiga ada berikan konteks. Selalu menambahkan label, legenda, dan deskripsi singkat untuk memperjelas isi visualisasi. Audiens harus bisa langsung mengerti apa yang mereka lihat tanpa perlu penjelasan mendalam. Yang keempat, ada cerita dalam data. Susun visualisasi data seperti cerita, di mana setiap grafis, label, atau bagan memiliki alur yang mengarahkan audiens dari satu titik data ke titik lainnya secara logis. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Sederhanakan bahasa teknis. Hindari jargon dan yang tidak perlu atau terlalu teknis, kecuali jika audiens sepenuhnya menguasai topik tersebut. Ubah istilah teknis menjadi penjelasan yang sederhana dan dapat dimengerti oleh siapapun. Yang kedua, ada gunakan analog dan metafora. Untuk menjelaskan konsep rumit, menggunakan analogi atau perbandingan yang lebih akrab bagi audiens. Misalnya, membandingkan algoritma pengelompokan atau clustering dengan mengelompokkan barang-barang yang serupa di toko. Yang ketiga, ada soroti insight dan yang relevan. Fokus pada hasil dan manfaat praktis dalam analisis atau teknologi yang dipresentasikan. Dan sesuaikan informasi tersebut dengan kebutuhan atau kepentingan audiens. Yang keempat, ada bahasa yang netral. Hindari bahasa yang mengesankan kesulitan berlebihan dan mempersulit pemahaman. Sampaikan informasi dengan jelas dan netral agar dapat diterima oleh berbagai latar belakang audiens. Berikutnya ada pembuat laporan teknis dan non-teknis. Yang pertama ada structure laporan yang baik. Bagi laporan menjadi bagian-bagian logis seperti ringkasan eksekutif, metodologi, hasil, dan rekomendasi. Ini membantu pembaca untuk memilih bagian yang paling relevan bagi mereka. Yang kedua ada memulai dengan ringkasan eksekutif. Untuk laporan non-teknis atau bagi pengangkuh kepentingan yang membutuhkan gambar cepat, awali laporan dengan ringkasan eksekutif yang memberi pemahaman umum atas temuan dan rekomendasi utama.
Yang ketiga ada gunakan visualisasi di laporan teknis. Sertakan label, diagram, dan grafis untuk membantu menjelaskan data yang rumit atau model AI yang lebih baik. Visualisasi juga dapat membantu menggambarkan proses analisis atau hasil dengan lebih efisien. Yang keempat, ada tulis dalam 2 versi. Untuk hasil yang kompleks, buatlah 2 versi laporan. 1 versi teknis dan 1 versi non-teknis. Laporan teknis dapat mencakup detail metodologis, sementara laporan non-teknis fokus pada hasil utama dan dampaknya. Ada keterampilan public speaking untuk penyampaian teknis. Yang pertama ada kenali audiens. Perbandingan latar belakang dan kebutuhan audiens. Ini membantu menyesuaikan kedalaman penjelasan, jenis contoh yang digunakan, dan terminologi yang dihindari atau dipakai. Yang kedua ada latih pengaturan intonasi dan tempo. Pastikan intonasi dan tempo bicara mudah diikuti, terutama saat menjelaskan konsep yang kompleks, memberikan jeda setelah poin-poin penting untuk memberi waktu audiens mencernanya. Yang ketiga ada bahasa tubuh dan ekspresi. Gunakan gerakan tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah untuk memberikan penekanan dan menunjukkan antusiasme pada topik yang dibahas. Yang keempat ada siapkan untuk tanya jawab. Bersiaplah untuk menerima pertanyaan dari audiens, tanggapi dengan terbuka dan jujur, serta siap memberikan klarifikasi tambahan jika perlu. Berikutnya ada tips untuk menyampaikan informasi yang efektif. Yang pertama ada latihan yang konsisten. Lakukan latihan berkala untuk meningkatkan kemampuan bicara di depan umum dan memahami audiens. Meminta umpan balik dari kolege atau mentor untuk meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi yang efektif. Yang kedua ada revisi dan pembaruan. Memperbarui materi dengan cara penyampaian agar relevan dan menarik, terutama dalam bidang teknologi yang cepat berubah. Yang ketiga ada gunakan alat presentasi yang tepat. Manfaatkan alat seperti PowerPoint, Google Slides, atau perangkat lunak visualisasi data seperti Tableau dan Power BI untuk presentasi yang lebih interaktif dan menarik. Yang keempat ada buat paduan visual atau handout, seperti berikan dokumen pendukung seperti handout atau ringkasan presentasi agar audiens dapat meninjau ulang poin-poin penting setelah presentasi. Dan kesimpulan materi ini adalah dengan memiliki kemampuan presentasi dan penyampaian informasi teknis yang baik, Anda dapat mengkomunikasikan ide atau data kompleks dengan cara yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi audiens. Hal ini meningkatkan kolaborasi lintas disiplin dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif. Baik, sekian sudah penyampaian materi saya pada kesempatan kali ini.